Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Antara Nabiullah Ishak sampai Nabiullah Isa itu berjubel ya, banyak sekali nabi, tidak pernah kosong itu masa itu. Paling lama itu 400-an. Yusuf ke Nabiullah Musa alaihissalam itu paling lama itu, Pak. Tidak ada nabi itu. Ibrahim punya putra dari istrinya pertama Sarah, tapi putra kedua Ibrahim ya. Putra pertama Ibrahim itu Ismail. Putra kedua Ibrahim itu Ishak. Tapi dari istri pertama ini telat punya keturunan, Sarah, namanya Ishak punya putra namanya Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan Israel ya, dalam tradisi kenabian dia disebut dengan istilah Israel. Jadi kata Israel dalam Al-Quran itu maknanya positif, Pak. Israel itu ya Nabiullah Yakub alaihissalam. Jadi kalau bapak ibu benci Israel, jangan bilang-bilang Israel, berarti bapak-bapak ini benci kepada Nabiullah Yakub alaihissalam ya. Israel itu apa maknanya? Abdullah. Dalam bahasa Hebrew Abdullah itu namanya Israel. Isra artinya Abdun, Il artinya Allah. Israel, Abdullah itu nama lain daripada Nabiullah Yakub alaihissalam. Maka kalau disebut dengan Bani Israel, maknanya anak-anak Nabiullah Yakub alaihissalam, 12 orang jumlahnya. Yang paling besar Yahuda, ada Naftali, ada Jasakar. Kemudian yang ke-11 jadi Nabi Yusuf alaihissalam, punya saudara sebapak seibu dari Sayyidah Rahel, istri Nabiullah Yakub itu 4. Yang paling pertama namanya Sayyidah Rahel, tapi Sayyidah Rahel itu belakangan punya anak. Dia bisa memberikan anak ke-11 kepada Nabiullah Yakub, namanya Yusuf. Yusuf ini punya saudara seayah seibu namanya Bunyamin ya, orang Aceh banyak namanya Bunyamin ya. Syamaun ya, itu nama-nama Yahudi, Pak, Syamaun. Tapi positif aja, enggak masalah ya kan, jangan yang nggak boleh ya. Dulu orang Aceh banyak lebih istilahnya kan, nama-nama Aceh Gade nggak pernah dipakai lagi sama orang Aceh itu ya. Jadi Bapak Ibu ya dimuliakan oleh Allah, Yusuf itu atau ini 12 orang ini itu disebut dengan Bani Israel. Maka nanti coba Bapak Ibu baca dalam Al-Quran, setiap kali Allah Subhanahu wa taala nyebut Bani Israel itu maknanya positif. Kalau Allah sedang ingin mengkritik bangsa itu, Allah menghindari menggunakan kata Bani Israel, tapi menggunakan kata Yahud ya, atau Hadu. Misalnya ya Bani Israel adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Itu kan positif maknanya. Hei Bani Israel, ingatlah
curahan nikmat yang aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dibandingkan bangsa-bangsa yang lain yang ada di muka bumi. Positif maknanya, Pak. Tapi ketika Allah mau kritik bangsa ini, Allah menghindari betul kata-kata Israel, karena Israel itu nabinya Allah, ya kan? Masa dikritik sama Allah? Allah menggunakan kata Yahud. Misalnya waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi yang kurang ajar itu mengatakan tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Ghullat aydihim walu'inu bima qalu. Yang terbelenggu itu tangannya mereka, dan mereka terlaknat terhadap ucapan yang tadi mereka ucapkan. Allah menggunakan kata Yahud. Ya, maka kemudian Bapak Ibu jangan anti dengan kata Israel. Kecuali Israel sekarang itu sudah jadi nama negara, ya, nama bangsa, nation state kalau sekarang itu. Jadi siapapun boleh jadi orang Israel sekarang, Mbak. Kalau dulu Bani Israel itu hanya keturunannya Nabiullah Yakub. Sekarang misalnya Bapak Ibu orang Aceh, bangsa Aceh, mak ngenyah asli Aceh, kemudian pingin ambil warga negara Israel, bisa, maka Bapak Ibu jadi orang Israel. Ya, Israel sekarang maknanya politik. Israel dulu namanya keturunan dari satu keluarga besar. Ya, itu beda antara Israel di zaman sekarang, Israel zaman dulu. Maka Pak, banyak orang Arab Palestina itu sekarang citizenship-nya atau kewarganegaraannya itu Israel. Saya 2018 punya kesempatan ke Palestina itu. Yang punya hotel saya itu orang Arab. Bahasa Arabnya lancar, bapak-bapaknya dulu orang Arab, Muslim, taat lagi Muslimnya. Kalau azan dia datang. Tapi saya tanya, kamu paspornya apa? Israel dia itu. Lah, kamu kok enggak nasionalismenya rendah? Kami di Indonesia itu tiap hari bantu Anda orang Palestina, kok Anda masuk jadi orang Israel? Saya tanyakan. Nah, yang menarik jawaban dia, kalau saya tetap mempertahankan paspor Palestina, maka sistem membuat saya miskin. Semua dipajakin, Pak, orang Palestina itu. Sekolah harus bayar, kesehatan harus bayar, listrik harus bayar, air bersih harus bayar, pendidikan harus bayar, semua bayar. Tapi kalau saya jadi warga negara Israel, pendidikan gratis sampai S1, Pak, wajib pendidikan di Israel itu. Hebat betul negara itu, ya, gratis. Masuk perguruan tinggi nggak ada UKT, nggak ada SPP di sana, itu gratis, disubsidi sama negara. Ya, pajak ringan, pajak kendaraan ringan, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Lebih canggih orang Israel sistem kesehatannya daripada Askes atau dari BPJS kita itu lebih. Tapi kalau mereka pegang paspor Palestina, semua bayar. By system, dimiskinkan by system. Maka sekarang, Pak, banyak betul orang Arab tapi paspornya Israel. Dan yang paling buat saya kaget, satu hari saya sholat subuh atau maghrib waktu itu saya lupa, lagi sholat, tiba-tiba di samping saya tentara Israel sholat, Pak, pakai baju dinas lengkap, baju militer Israel itu, pakai helm, tenteng senjata, sholat di Qubatus Sakhra. Saya sholat waktu itu, di samping saya pas tentara Israel sholat. Nah, setelah sholat saya langsung tanya sama dia. Kebetulan dia ini sholat telat 1 rakaat, masbuk 1 rakaat. Saya pas dengan imam. Setelah sholat saya tungguin dia. Saya tanya dalam bahasa Arab, ngerti juga bahasa Arab. Ternyata orang Arab, tapi jadi tentara Israel, Muslim, Pak. Nah, ini makna kenapa tadi saya bilang Israel itu makna sekarang kayak Indonesia. Jadi nama politik, ya, kesatuan politik, ya, itu dia. Siapapun bisa jadi orang Israel sekarang. Dan orang Arab, menurut hemat saya, bagusnya jadi orang Israel sekarang. Ya, kalau tetap mempertahankan paspor Palestina, mereka by system dimiskinkan. Ya. Tapi kalau jadi orang Israel itu kan sangat upholding demokrasi, menjunjung tinggi demokrasi. Orang Arab ini, Pak, senang beranak. Bangga orang Arab punya 8-10 orang anak. Orang Israel nggak bangga punya anak banyak. Paling banyak mereka itu 2, paling banyak itu sudah 2, itu paling banyak. Maka disebut dengan istilah nuklir family. Keluarga kecil, keluarga nuklir, seperti nuklir itu kan kecil, nuklir family. Nah, saya punya keyakinan kalau orang Arab ini konversi jadi warga negara Israel, lama kelamaan
karena orang Israel sangat menjunjung tinggi demokrasi, lama kelamaan boleh jadi wali kota Tel Aviv itu orang Muslim Arab. Dan sekarang terbukti Pak, di parlemennya Israel itu ada beberapa Muslim Arab yang sudah jadi anggota parlemennya Israel. Ya, besok eksekutifnya dikuasai sama orang Arab. Lama kelamaan perdana menteri Israel itu orang Arab Muslim. Sudah selesai konflik Israel dengan Palestina kalau sudah orang Arab Muslim yang pegang perdana menterinya, udah selesai. Kalau sekarang kan kita bantu ini kan sifatnya ad hoc, bantu ya belum tentu sampai itu Pak, karena orang Israel sendiri sama-sama berkonflik, Hamas, Fatah konflik. Yang datang-datang ke tempat kita ini kan banyak Hamasnya, orang Fatah enggak. Apakah Fatah itu enggak boleh kita bantu? Wajib juga kita bantu Pak, Muslim juga itu. Cuman beda tarung politik aja, ideologi politik. Fatah nasionalisme kayak Golkar, ya, kayak Demokrat, ya itu Fatah. Sedangkan Hamas itu Islam, kayak PKS, P3, PKB, sama-sama orang Muslim. Cuman jalan mereka memperjuangkan Palestina berbeda. Nah, kalau kita hanya bantu Hamas, nggak bantu Fatah, dosa juga kita Pak. Bantu Fatah, nggak bantu Hamas, dosa juga. Tapi mereka ini berperang. Maka orang Palestina itu baiknya akur sama-sama dulu lah, baru kemudian minta bantu sama kita. Nah, kembali ke pertanyaan, setelah Yusuf itu baru lama Pak, 400 tahun tidak ada Nabi. Maka setelah Yusuf meninggal dunia, orang-orang Israel yang hijrah dari Madian ke Mesir itu diperbudak sama orang-orang Fir'aun ya, selama 400 tahun. Bani Israel ini tidak punya tanah air lagi, sudah hijrah semua ke Mesir. Waktu di Mesir mereka punya saudara Yusuf jadi menteri, sangat dihormati. Meninggal Yusuf, mulailah teraniaya mereka, terjajah. Maka kemudian atas hikmah Allah Subhanahu wa taala diutuslah Musa untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan. 400 tahun diperbudak. Maka Nabi Musa itu Pak, nabi yang paling berat. Umatnya itu budak semua Pak, mentalitasnya sudah budak. 400 tahun mereka jadi budak ya. Di dalam fikih Islam itu ada namanya mudabbar. Mudabbar itu orang budak kemudian dimerdekakan, setelah merdeka jadi balik budak Pak. Kenapa? Karena sudah enak hidup jadi budak. Kalau jadi orang merdeka kan harus cari kerja, harus berkeluarga, cari nafkah buat keluarga, susah. Kalau budak tinggal tunggu-tunggu aja, jalankan perintah tuannya, uang dapat, makan dapat ya. Maka kemudian banyak dulu Pak orang dimerdekakan sama sahabat, tapi karena mentalitasnya budak, bapaknya budak, kakeknya budak, datuknya budak, dia juga budak, maka orang yang udah merdeka ini balik jadi budak. Nabi Musa alaihissalam menghadapi 600 ribuan orang-orang Israel mantan budak semuanya. Maka bingung betul itu Nabi Musa. Apalagi ditambah Nabi Musa itu cadel, lidahnya itu tidak fasih. Maka kalau beliau ngomong itu orang nggak paham. Singkat cerita Nabi Musa kirim proposal sama Allah. Ya, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Saudara saya Harun itu orator, lidahnya fasih. Orang kalau dia ngomong tertarik semua. Maka ya Allah jadikanlah dia nabi bersama saya. Dikabulkan. Maka Harun itu kan jadi nabi atas proposalnya Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, jadi nabi bersama-sama dalam satu masa, dalam satu masyarakat ada dua orang nabi. Nah, dulu Pak seperti itu. Kemudian jarak antara antara Nabi Musa, Harun dan Daud dan Sulaiman itu juga dekat, relatif dekat, 200 atau 300-an tahun. Daud ya punya anak, kemudian Sulaiman juga jadi nabi. Daud nabi, Sulaiman jadi nabi. Kemudian ada nabi-nabi yang banyak yang enggak wajib kita imani itu. Setelah itu baru keluarganya Imran. Masuk keluarganya Imran. Imran ini diyakini juga sebagai nabi, tapi tidak masuk dalam list 25 nabi yang wajib kita imani. Ya kan? Imran kemudian punya saudara kandung namanya Zakaria, diangkat sama Allah Subhanahu wa taala jadi nabi. Ya, nabi yang wajib kita imani. Zakaria lama tidak punya anak. Ya, suatu hari Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam. Karena Maryam ini keponakannya Zakaria. Jadi Imran punya istri
Ya, namanya Hannah. Hannah ini nanti bernazar kepada Allah, ya Allah, seandainya bayi yang aku kandung ini laki-laki, aku jadikan muharrar. Ini nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Muharrar itu orang yang diperuntukkan oleh kedua orang tuanya untuk mengurusi agama Allah. Tidak disuruh berpartai, nggak disuruh cari uang, nggak disuruh kawin, nggak disuruh membangun karir. Kerjaannya itu di masjid ngurus agama Allah, itu namanya muharrar. Tapi Pak, dalam tradisi Bani Israel yang boleh jadi muharrar itu, yang boleh masuk ke masjid hanya laki-laki, perempuan tidak boleh. Fataqabbal minni, maka dia sebut ini nazartu laka ma fi batni muharraran, saya bernazar kalau bayi ini laki-laki saya jadikan dia muharrar, maka kabulkanlah nazar saya. Innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wada'atha, saat Hannah istrinya Imran ini melahirkan, falamma wada'atha qalat rabbi ini wada'tuha unsa wa laisa dzakaru kal unsa. Anak yang saya lahirkan perempuan, ya Allah. Wa laisa dzakaru kal unsa, perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan tidak boleh masuk ke dalam sinagog. Dalam agama Yahudi itu perempuan tidak boleh masuk sinagog. Sinagog itu masjidnya orang Yahudi, ya, somi'ah dalam bahasa Arab, tidak boleh masuk. Tapi atas hikmah Allah terjadilah apa yang terjadi. Nah, Maryam diizinkan masuk ke dalam Baitul Maqdis di satu mihrab. Maka di Baitul Maqdis itu ada mihrab banyak, Pak. Jadi masjid yang banyak mihrab. Kalau kita kan satu ini mihrabnya, nah, satu ini. Kalau di Baitul Maqdis, Pak, banyak mihrab. Ada mihrab tempat imam berdiri, ada mihrab Maryam, ada mihrab Umar. Dulu Umar masuk ke Baitul Maqdis, membebaskan Baitul Maqdis, sholat di mihrab itu, maka banyak mihrabnya. Ada mihrab Zakaria, ada mihrab Zakaria, ada mihrab tempat Maryam duduk selama dia bertugas menjadi muharrar di Baitul Maqdis. Kemudian bertengkar, orang-orang Bani Israel ini, pendeta-pendetanya bertengkar, siapa yang paling berhak mengasuh Maryam ini. Singkat cerita, ada kolam yang mengalir, melempar polpen. Mereka itu lempar polpen ke dalam kolam itu. Polpen terakhir yang gak tenggelam, dialah yang berhak untuk mengasuh Maryam. Ya, akhirnya polpen-polpen mereka dilempar. Polpen Nabi Zakaria yang paling terakhir tenggelam. Maka dalam Al-Quran kemudian Maryam ini diasuh sama Nabiullah Zakaria alaihissalam. Wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam, bawa makanan buat Maryam, karena yang berhak mengasuh Maryam itu Nabi Zakaria. Wajada indaha rizqa, sudah ada makanan. Padahal Maryam, Pak, nggak kemana-mana, namanya muharrar, nggak disuruh cari makan, nggak disuruh cari rezeki, duduk-duduk aja, zikir-zikir aja, sudah ada makanan buah-buahan. Ini dari mana? Siapa yang kasih kamu ini? Ya, Maryam jawab, qala huwa min indillah, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah kasih rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa ada hisab. Di situ kata Al-Qur'an, tersadar Zakaria dari lamunannya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Tersadar, ya Allah, saya lama nggak punya anak, kenapa nggak minta-minta sama Allah? Nah, Bapak Ibu minta, disuruh itu sama Allah. Nanti jangan kita protes, ya Allah, saya pingin jadi orang kaya, tapi kok nggak kaya. Kamu nggak ada minta nggak dulu? Jangan ditanya seperti itu sama Allah. Nabi Zakaria tersadar itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maryam anak kecil yang bukan nabi, kok bisa seperti itu? Saya kan nabi, kok nggak minta-minta sama Allah? Maka ayat berikutnya bercerita doanya Nabi Zakaria itu. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Atau dalam surat Maryam itu lebih jelas lagi, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah beruban, tapi doaku belum terkabul. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i, dan saya khawatir tidak ada yang meneruskan dakwahmu ini, ya kan? Wa kanat imraati aqira, padahal istriku seorang wanita yang mandul. Fahabli min ladunka waliya, ya Allah, berikanlah saya seorang keturunan yang baik, yang alim.
Nah, maka kemudian Nabi Zakaria alaihissalam punya anak Yahya alaihissalam, ya, punya anak Yahya yang kemudian kelak jadi juga seorang nabi. Tidak lama kemudian Maryam juga hamil, ya, tidak nikah, tidak apa-apa, kan muharar, tidak boleh apa-apa, Pak. Duduk-duduk situ aja hamil. Nah, dituduhlah macam-macam, ya, dituduh macam-macam. Singkat cerita, lahir anak namanya Isa alaihissalam. Jadi Isa dengan Nabi Yahya itu umurannya dekat, Pak. Selisih 6 bulan. Tua Nabi Yahya itu lebih kurang 6 bulan dibandingkan Nabi Isa alaihissalam. Maka dua nabi ini, kalau Bapak baca kitab Hulyatul Aulia karangan Abu Nuaim al-Isfahani, sering kali ini sering nggak akur. Nggak akur bukan dalam makna negatif, ya, karena beda karakter. Nabi Yahya ini periang, Pak, orangnya, ketawa, senang, bahagia. Nabi Yahya. Nabi Isa orangnya khusyuk, dia khusyuk, itu Nabi Isa alaihissalam. Tapi dua-duanya orang hebat, semenjak kecil udah jadi hebat. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwati wa atainahul hukma sobiyya. Semenjak usia sobi kecil, Yahya ini sudah diberikan ilmu banyak, hikmah, sehingga usia 5 tahun 6 tahun itu orang belajarnya sama Yahya. Anak kecil, Pak, nabi, tapi semua belajar berguru sama dia. Nabi Isa lebih hebat lagi. Dalam ayunan dia bisa berbicara. Ketika ibunya dituduh macam-macam, Allah larang Maryam untuk jawab, diam kamu. Tapi kalau mereka terlalu keras, fa'asyarat ilahi, tunjuk kepada anak bayi itu, biar dia yang ngomong. Fa'asyarat ilahi. Orang-orang Israel itu bilang, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Bagaimana kami bisa ngomong sama anak kecil yang masih di ayunan itu? Tiba-tiba ngomong anak kecil itu, inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya ini hambanya Allah, saya diberikan kitab suci Injil, dan kelak saya akan menjadi seorang nabi. Kaget semua kan. Nah, ini dua-dua hebat, tapi karena beda karakter, Pak, sering nggak cocok dua orang ini. Yahya itu kalau kemana-mana dia nanya, ya, aina khiyarunas, ya, bawa kemari orang yang hebat-hebat, bawa kemari, saya mau bicara agama Allah sama mereka. Kalau Yahya itu, kalau Isa itu ngomongnya aina syirarunas, mana yang bejat-bejat, ya, saya mau berdakwah sama orang yang, ya, ini jamaah tablik. Kalau Nabi Isa jamaah tablik. Kalau Nabi Yahya saya, Pak, ini kan di depan orang-orang baik-baik semua. Nabi Yahya. Ya, maka Yahya itu sering nanya itu sama Isa, kamu apa urusanmu? Kok cari orang-orang bejat? Ya, bukannya dakwah kayak saya sama orang-orang hebat. Apa jawab Nabi Isa? Ana nabiyyu bimanzilati tabib udawiwun nas. Saya ini kan nabi, sama kayak dokter yang mengobati orang sakit. Jadi Nabi Isa itu orangnya khusyuk, Nabi Zakaria itu periang orangnya. Ya, maka karena usia dekat, ya, juga terjadi. Nah, kemudian Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu rentang waktunya lama. Nah, itu disebut dengan ahlul fatrah, ya, masa kenabian yang lama. Tapi di situ banyak wali, Pak. Kalau kita baca itu banyak wali. Di antara zaman yang lama antara Isa ke Nabi Muhammad itu banyak wali. Di antara wali yang sangat populer ceritanya dalam Al-Quran itu Ashabul Kahfi. Ya, jadi Ashabul Kahfi itu antara Nabiullah Isa alaihissalam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Nanti boleh baca sendiri di dalam surah Al-Kahfi. Itu peristiwanya di antara itu. Jadi Ashabul Kahfi itu mereka bersyariat kepada syariatnya Nabi Isa, mengakui Isa itu sebagai nabi mereka, ya, melawan raja yang diktator pada zaman itu yang menyembah dewa-dewa langit, Jupiter dan seterusnya. Nah, jadi banyak wali di antara itu. Maka, Pak, ada hadis Nabi Muhammad, ya, lan tahluwal arda min arba'ina nafran min waliyillah. Jadi bumi ini tidak pernah kosong dari 40 orang yang berkaliber walinya Allah Subhanahu wa taala. Bihim yumtarun wa bihim yurzakun wa bihim yunsarun. Karena 40 orang inilah bumi diberikan rezeki. Karena 40 orang inilah bumi diberikan hujan. Karena 40 orang inilah bumi diberikan pertolongan. Ya, wa idza mata ahaduhum abdallallahu rajulan minhum.
Jika salah satu di antara mereka itu wafat, meninggal dunia, maka segera Allah ganti dengan orang yang lain. Maka jumlahnya 40 orang. Dalam tradisi ilmu tasawuf disebut dengan wali abdal. Kenapa disebut dengan wali abdal? Karena tadi abdallallahu. Kalau ada salah seorang di antara mereka yang meninggal, maka Allah segera mengganti mereka. Disebut dengan wali abdal. Aceh punya angka 7 Pak, wali 7. Kalau Jawa itu punya angka 9, wali Songo itu. Jadi zaman itu tidak pernah kosong dari seperti ini. Fatrah kenabian lama nggak ada boleh, tapi wali tidak akan pernah kosong dari muka bumi. Dan mereka ini disebut dengan labang bumo, bahasa Jawanya paku alam. Nah ini kan istilah tasawuf yang dipakai dalam kerajaan Jawa Pak, Mataram Jawa. Ada Sultan Surakarta, ada Sultan Jogja. Sultan Surakarta itu gelarnya apa? Paku alam. Nah seperti itu. Jadi meskipun dalam satu kurun masa Nabi tidak ada, tapi wali itu tetap ada. Lantakhluwal arda min arba'ina rajulan min waliyillah. Jadi bumi ini tidak akan pernah kosong dari 40 orang yang berstatus walinya Allah. Bihim yumtarun, bihim yurzakun, wa bihim yunsarun. Karena keberadaan mereka lah turun hujan di muka bumi, ada rezeki, kita diberikan pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh ini. Ini mohon maaf agak kepanjangan subuh ini karena pertanyaannya Ustadz Wardian, bukan karena saya ini. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasru minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.